Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dialah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat Tuhan menjadi kepala keluarganya. Antifon pembuka sebagai sapaan kepada kita semua untuk merayakan Ekaristi. Hari ini kita merayakan Santo Yusuf, suami Santa Maria. Saya tidak tahu umur berapa Santo Yusuf itu wafat. Diperkirakan ya sudah cukup tua. Kalau sudah tua itu ya jalannya pelan-pelan. Romo niku ditinggal sama para petugas liturgi wus. Nah, itulah gambaran Santo Yusuf yang tidak banyak bicara, tenang, dan menjalankan panggilannya sebagai seorang bapak, seorang pelindung keluarga Nazaret secara bertahap dan pelan-pelan. Pribadinya tidak tergesa-gesa, tetapi mampu mendengarkan apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Bersama dengan Santo Yusuf, mari kita mohon ketenangan, kedamaian, dan juga keseriusan dalam menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon, semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak segar seperti langit. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan berkata,
telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Kau tetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaknya nanti keturunanmu, dan hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya senang, bangga karena ada bunga dipersembahkan di depan patung Santo Yosef. Memang hari ini Santo Yosef dipestakan, dirayakan dalam liturgi di tengah-tengah masa Prapaskah. Maka liturginya adalah pesta memakai warna putih dan ada kemuliaan. Seseorang lelaki tidak secara otomatis menjadi ayah karena mempunyai anak. Tetapi dalam perjalanannya merawat, membimbing, dan menerima tanggung jawabnya atas hidup anak dan istrinya, di situ juga berproses untuk menjadi seorang ayah. Begitulah sosok Santo Yusuf dalam perjalanannya menjadi seorang ayah, menurut refleksi pandangan Paus Fransiskus. Yusuf mencintai Maria dan Yesus tanpa membatasi kebebasan mereka. Ia juga tidak pernah memaksakan kehendaknya atas dirinya, melainkan mementingkan kehidupan Maria dan Yesus. Tahu posisi, perannya, kedudukannya sebagai pribadi Santo Yusuf di antara Yesus dan Maria dalam sebuah keluarga yang disebut keluarga Nazaret. Sejatinya ayah adalah sosok yang dipercayai Bapa yang di surga dan juga menjaga anaknya di bumi. Posisinya Yosef seperti itu. Seorang ayah mampu mendukung dari belakang jalan kehidupan sang anak. Seorang ayah juga mengalami persoalan rumah tangga. Yosef sebagai kepala keluarga juga mengalami problem. Namun Santo Yosef adalah ayah yang tulus. Dalam ketulusan hati terdapat kekuatan yang mampu mengalahkan segala rintangan. Dasarnya adalah ketulusan hati sebagai seorang ayah menghadapi banyak rintangan problem dalam rumah tangga. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde dengan hati seorang bapa, dia mencatat 7 keutamaan Santo Yosef. Saya mengutip. Pertama, Santo Yosef adalah bapa yang terkasih. Ia suami Maria, ayah Yesus. Paus Paulus ke-6 melukiskan bahwa Yusuf mendedikasikan status dan hidupnya demi keluarga kudus. Jadi sepenuh dirinya, hidupnya, seluruh hidupnya itu hanya untuk keluarga kudus, tidak untuk yang lain. 2, seorang bapa yang lembut dan murah hati.
Ia menyaksikan Yesus yang tumbuh penuh kebijaksanaan. Sebagai ayah, ia melindungi anaknya dengan penuh kasih dan kehangatan. Ketiga, Bapa yang taat. Penginjil Matius melukiskan 4 mimpi Yusuf yang ditandai sikap taat pada kehendak Allah. Jadi Allah berbicara lewat mimpi kepada Yusuf yang sedang menghadapi pergulatan hidup, memutuskan ya atau tidak. Dan 4 dari mimpi itu mau menunjukkan ketaatan pribadi seorang Yusuf kepada kehendak Allah. Yang keempat, seorang bapa yang siap menerima. Ia menerima Maria dengan tulus hati, ia percaya pada kata-kata malaikat Tuhan. Ia figur seorang pria yang menghormati perempuan. Ia tidak mau mempermalukan Maria di hadapan umum. Ia pria yang bukan hanya berpikir egois, tetapi terutama bertindak sensitif. Kecenderungan psikologis sebagai seorang pria, seorang bapak adalah benerke, miturut ini. Tapi Santo Yosef punya sensitivitas. Yusuf memberi teladan bagi kita untuk melawan kekerasan bagi perempuan. Dalam keluarga yang kecil Nazaret, Yusuf sudah menunjukkan keutamaan menghargai perempuan. 5. Bapa yang berani dan kreatif. Yusuf tidak lari dari kesulitan. Dalam situasi sulit, ia berani memilih tindakan yang bukan menurut pilihannya sendiri. Tidak gampang. Tidak gampang. Ya. Untuk taat itu tidak gampang. 6. Bapa pekerja. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Ia bekerja keras menghidupi keluarga kudus. Ia adalah pelindung para kerja. Nyambut gawe dengan motivasi untuk keluarga, bukan untuk kepuasan pribadi. 7. Bapak bayangan. Nah ini, a father in the shadows. Bayangan. Figur Yusuf sebenarnya menampilkan sifat Allah sendiri yang selalu mengasihi anaknya. Jadi kehadiran Santo Yusuf di tengah keluarga itu adalah a father in the shadows. Bapa bayangan dari Allah sendiri. Relasi Yesus dan Yusuf adalah bayangan dari relasi Yesus dengan Bapanya di surga. Yusuf adalah figur penyertaan Allah dalam seluruh hidup Yesus putranya di dunia. Jadi bapak-bapak di dalam keluarga hadir sebagai bayangan Allah yang menampilkan figur Allah yang memiliki sifat kasih. Tidak gampang panggilan dalam hidup berkeluarga menampilkan sosok bapak bayangan dari Allah. Saudara, yang mengesan bagi kita dari seluruh keutamaan Santo Yusuf adalah hidupnya yang tersembunyi dan hening. Hampir di dalam Injil tidak ada kisah terperinci ataupun satu kalimat yang keluar dari mulut Yusuf. Keempat Injil tidak menulis seperti itu. Saudara, sosok yang tersembunyi dan hening, tidak suka pamer. Pada waktu itu tidak ada HP yang mengupload yang enggak. Dia tersembunyi dan hening, tidak mencari popularitas.
Pada zaman sekarang ini orang cenderung hidup terbenam dalam kesibukan, keramaian yang membuat sulit untuk masuk dalam keheningan. Ini tantangan bagi kita sekarang. Dunia kita dipenuhi dengan bermacam hal dengan alat-alat komunikasi canggih. Namun banyak orang yang meskipun berada dalam kesibukan dan keramaian, hatinya merasa kosong. Sepi, tidak bahagia, dan tidak sedikit yang mengalami depresi atau putus asa. Lalu menutup diri dengan kesibukan, padahal hatinya kosong. Hatinya ingin dipenuhi dengan kasih, cinta, tapi tidak mendapat. Lalu menutup dengan kesibukan atau popularitas atau like and dislike. Saudara, Yosef adalah bapa yang tersembunyi. Yusuf mengajarkan bahwa menjadi besar di mata Tuhan bukan soal popularitas, melainkan soal kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Allah. Iman sejati bukan soal banyak ngomong, tok, tetapi soal kesetiaan dalam melangkah, bahkan di saat kita belum mengerti semuanya. Seperti di dalam bacaan tadi, panggilan Abraham menjawab dengan iman setia melangkah walaupun belum mengerti semuanya. Selamat merayakan Santo Yosef dan Propesiat kepada orang yang mempunyai nama Santo Yosef.